masyarakat Indonesia. Kembali lagi dengan Prima TV. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, kawan kita sendiri, Wakil Sekretaris Jenderal, Bung Rudi. Siap. Selamat datang di Prima TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bung Rudi dan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Bung Rudi, hari ini kita akan ngobrol santai ya. Iya. Sambil ini Nunggu buka puasa. ya, nunggu buka puasa sekalipun masih lama, Bung. Iya. Ya, kemarin Bung, ini semenjak konferensi pers kemarin itu kita kan saya lihat tuh, Bung, di media sosial, media-media mainstream apa segala macam itu, luar biasa sebenarnya. Publishnya kemana-mana, bahkan dibagikan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia yang bukan dari anggota Prima yang saya lihat, Bung. Nah, ini luar biasa ya, antusias masyarakat Indonesia untuk bagaimana menerima Prima ini. Nah, untuk lebih lanjut, Bung, saya kawan-kawan di Prima TV ini mengundang Bung Rudi sebagai Wasekjen di sini agar bagaimana kita ngobrol, berdiskusi agar supaya kita tayang Prima TV ini sebagai salah satu acuan masyarakat Indonesia agar lebih memahami betul sebenarnya Prima ini partainya yang tagline-nya Partai Rakyat Biasa itu seperti apa. Oke, siap. Nah, kita langsung saja ya, Bung ya. Ya. Yang pertama itu saya mau ini, Bung. Kira-kira latar belakang untuk membangun Partai Rakyat Adil Makmur ini apa ya, Bung? Entah persoalan ekonominya ataupun apa, silakan, Bung. Iya. Jadi pendirian Prima ini berangkat dari sebuah situasi di mana kita melihat dalam situasi kebangsaan kita belakangan ini itu masih ada banyak persoalan. Misalnya persoalan kemiskinan, persoalan korupsi yang hari ini makin mengkhawatirkan gitu kan. Misalnya dengan isu pelemahan KPK, terus problem ketimpangan ekonomi yang sangat ekstrim, di mana hari ini Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di dunia ini dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang paling ekstrim gitu kan, yang paling parah. Jadi ada begitu banyak persoalan termasuk krisis ekologi, ancaman intoleransi dan lain-lain yang membuat kita, beberapa teman-teman itu menyimpulkan bahwa apa yang menjadi cita-cita dari proklamasi, yaitu sebuah masyarakat yang adil, sebuah masyarakat yang makmur, sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan, juga sebetulnya apa yang menjadi cita-cita dari reformasi 98, karena di Prima ini kan memang sebagian besar pendirinya atau penggagasnya adalah mereka-mereka yang dulu dengan gagah berani berhadapan-hadapan dengan rezim Orde Baru. Jadi saat itu ada mimpi bahwa Indonesia pasca Soeharto itu harus lebih demokratis, secara ekonomi lebih berkeadilan sosial, lebih menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, itu mimpinya dulu. Nah, kita melihat bahwa apa yang menjadi mimpi kemerdekaan, apa yang menjadi cita-cita reformasi itu belum terwujud sampai sekarang ini. Nah, salah satu persoalan terbesarnya menurut kita, kesimpulan kita adalah bahwa pasca reformasi itu ada 5 kali pemilu, ya termasuk sebetulnya 32 tahun Orde Baru. Ya, pasca 32 tahun Orde Baru ditambah 5 kali pemilu pasca reformasi, itu hampir tidak ada kekuatan politik yang memang satu misalnya membawa agenda kesejahteraan. Jadi tidak ada partai politik yang memang itu fokus misalnya isunya itu memperjuangkan kesejahteraan. Misalnya bagaimana memastikan hak dasar rakyat terpenuhi, bagaimana memastikan ekonomi itu bisa mensejahterakan orang, bagaimana supaya pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan lain-lain. Tidak ada diskriminasi, tidak ada ketimpangan. Nah, itu tidak ada partai yang semacam itu. Tidak ada partai yang berwatak kerakyatan.
kita melihat partai-partai itu mayoritas berjarak dengan rakyat, ya kan? Mereka hanya butuh rakyat ketika ada pemilu. Ketika rakyat berhadapan dengan persoalan, mereka justru tutup pintu gitu kan. Jadi rakyat itu di masa sekarang ya tidak ubahnya ya tim piatu gitu. Tidak ada partai politik yang menampung rakyat ini kan gitu. Nah, itu persoalannya sehingga kemudian berapa teman-teman yang tadi saya bilang itu orang-orang yang dulu berani berhadap-hadapan dengan rezim Orde Baru itu termasuk ketua umum kami Bung Agus Jabo itu kemudian punya inisiatif mengumpulkan orang karena kita juga sadar bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman ini tapi oleh seluruh anak bangsa. Kita mengumpulkan banyak orang, ada intelektual, ada mantan birokrat gitu kan, ada pelaku usaha, terus juga unsur-unsur dari gerakan sosial gitu kan, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, serikat buruh, serikat petani gitu kan, organisasi mahasiswa dan lain-lain. Jadi dari diskusi-diskusi ini kemudian disimpulkan bahwa persoalan hari ini itu hanya akan mungkin bisa diselesaikan kalau ada partai alternatif atau partai baru. Jadi partai yang benar-benar baru yang itu tadi menjawab problem kegagalan partai-partai yang ada sekarang gitu kan. Jadi kita menganggap nih partai-partai yang ada di parlemen sekarang ini tidak bisa menjadi kendaraan politik lagi bagi rakyat, ya kan, tidak bisa menjadi orang tua bagi rakyat, juga tidak bisa membawa Indonesia sampai pada cita-citanya gitu kan. Nah, itu yang kemudian dari proses-proses diskusi itu akhirnya pada tanggal 20 Juli 2020 kita sepakat deklarasi. Nah, deklarasi berdiri Partai Prima. Cuma memang karena Partai Prima ini didirikan oleh aktivis dan jejaring-jejaring yang memang orang-orang yang memang sudah banyak berinteraksi dengan gerakan akar rumput, ada peneliti, ada pelaku usaha dan segala macam yang memang sudah bersentuhan dengan akar rumput. Ini yang menyebabkan proses pendirian partai ini sangat luar biasa cepat gitu kan, sangat signifikan. Jadi dalam rentang berapa bulan kemudian struktur kita berdiri di banyak di hampir semua provinsi, di banyak kabupaten dan kecamatan. Nah, itu juga yang permudah kami bisa langsung daftar di Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat misalnya surat dari Kemenkumham itu sekitar bulan Desember 2020. Ya, kira-kira begitu, Bu. Berarti kita udah kantongi SK Menkumham juga ya? Sudah. Siap. Sudah, alhamdulillah. Ya, itu untuk latar belakangnya telah disampaikan oleh Bung Rudi tadi, bahkan sampai Prima ini sudah mengantongi SK Menkumhamnya. Ya. Nah, Bung, yang berikut tadi kan latar belakangnya ini kita ngomong. Nah, ini sekarang untuk bagaimana masyarakat Indonesia juga tahu kenapa sih partai ini harus namanya Prima. Nah, itu tadi kita berangkat dari sebuah kesadaran Indonesia semua orang, ya kan, semua orang itu pasti punya cita-cita. Berbangsa juga punya cita-cita. Kita juga merdeka punya cita-cita, ya kan. Indonesia ini diperjuangkan dengan berdarah-darah, ya kan, oleh para pendiri bangsa kita dan para pejuang kemerdekaan, tentu dengan sebuah mimpi, sebuah cita-cita. Nah, cita-citanya jelas, ya kan, di pembukaan UUD 45 kan jelas melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan ikut dalam menciptakan ketertiban dunia, ya kan, berdasarkan prinsip keadilan sosial. Nah, atau kalau kita mau sederhanakan ya masyarakat adil dan makmur sebetulnya. Nah, cita-cita itu adalah janji para pendiri bangsa ketika negara ini didirikan, diproklamirkan. Itu adalah janji kepada rakyat Indonesia, bukan hanya pada saat itu, sebetulnya untuk generasi masa depan, bahwa kita akan mendirikan sebuah rumah
yang akan menjadi tempat yang nyaman, adil dan makmur bagi semua orang. Tapi kita lihat dalam prosesnya bahwa ternyata cita-cita itu belum terwujud, gitu kan? Sampai sekarang ini belum terwujud. Indonesia belum menjadi rumah yang nyaman, adil dan makmur bagi semua orang. Masih ada problem ketimpangan. Ada orang yang menikmati kemakmuran, tapi mayoritas tidak menikmati kue dari pembangunan ekonomi. Ada daerah yang sangat maju, ya kan, jumlah sekolahnya banyak, ya kan, fasilitas publiknya lengkap. Ada daerah yang jalan antar kabupaten atau jalan antar desa saja masih rusak. Sekolahnya ya kan? juga ada yang masih Sekolahnya, basah. sekolahnya, misalnya kayak Iya. tempatnya Bu Mesak Iya, di Maluku Maluku sana, itu kan masih. Atau misalnya problem Papua. Papua kita ajak masuk ke Indonesia, tapi prakteknya Papua ini hanya ditaruh di teras rumah kita, ya kan, tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian Indonesia, bagian dari saudara kita yang harus dimajukan sama dengan suku-suku yang lain atau provinsi-provinsi yang lain di Indonesia. Jadi nama Adil Makmur itu sebetulnya mau mengingatkan kembali bahwa ada visi besar ketika negara ini dimerdekakan, diproklamirkan, yaitu sebuah negara, sebuah masyarakat yang nyaman, adil dan makmur. Makanya kita pakai nama partainya itu Adil dan Makmur. Jadi untuk menegaskan bahwa ini ini jalan kita, ini cita-cita kita, dan ini bukan hanya cita-cita kami yang teman-teman yang bikin partai ini, tapi ini cita-cita dari para pendiri bangsa dan orang-orang yang dulu mengorbankan nyawanya untuk lahirnya negara Indonesia ini. Kira-kira begitu, Bu. Jadi itu soal yang pasti soal rakyat adil makmurnya itu ya, yang hal yang paling prinsip. Nah, Bung, ini sebelum lanjut nih, saya lihat artinya tadi dijelasin soal partai rakyat adil makmurnya. Nah, kira-kira soal apa singkatan dari Prima itu secara filosofisnya ada nggak? Prima itu kan juga kalau secara harfiah, kalau tidak salah, Prima itu kan sesuatu sebuah kondisi yang secara fisik kita sehat, ya kan, fit gitu kan, sempurna gitu kan. Jadi kita juga punya nama Prima ini sebetulnya lebih ke sebuah imajinasi, sebuah filosofi bahwa kita menginginkan Indonesia yang sehat, Indonesia yang tidak lagi digerogoti oleh korupsi, Indonesia yang tidak lagi digerogoti oleh kemiskinan, tidak lagi digerogoti oleh ketimpangan ekonomi, ya kan, diskriminasi gender, ya kan, diskriminasi antara sesama anak bangsa. Kita pengen Indonesia itu Indonesia yang sehat, yang semua orang itu maju bersama, sehat bersama, berkembang bersama. No left behind kata orang-orang gitu kan. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal di belakang dari kereta kemajuan ini. Jadi itu visi kita tentang Prima. Jadi Prima yang kita masukkan itu ya bukan kalau plesetan orang itu merek air minum gitu kan, sebuah toko Presmar gitu kan, tapi sebuah mimpi tentang Indonesia yang prima, Indonesia yang sehat, Indonesia yang terbebas dari berbagai penyakit gitu kan. Atau kalau istilahnya guru bangsa kita Cokroaminoto, Indonesia yang sudah hijrah dari abad kegelapan, abad kemunduran ke masa pencerahan atau kemajuan. Jadi kira-kira begitu, Bung. Jadi memang Prima ini punya aura kemenangan ini udah kelihatan ya, karena memang dari freshnya udah pokoknya semangatnya semua ada di situ. Luar biasa. Nah, yang berikut, Bung. Saya mau ini. Oh iya, tadi sebenarnya dia pertanyaan lebih dulu sih, Bung, tapi nggak apa-apa lah karena kita udah bicara soal namanya ini. Mengapa Prima ini didirikan, Bung? Itu tadi, karena ada cita-cita berbangsa yang belum selesai, ya, cita-cita bernegara yang belum selesai, harusnya itu diselesaikan oleh proses-proses politik, dalam hal ini pemilu, ya kan. Pemilu itu kan harusnya bukan hanya sebuah rutinitas 5 tahunan, ya kan? Yang isinya itu hasilnya itu hanya pergantian wajah orang yang memimpin kita. Tapi pemilu itu harusnya semakin mendekatkan kita pada cita-cita bernegara gitu kan. Kita harusnya makin demokratis, kita harusnya makin adil, makin makmur gitu kan, makin sejahtera rakyatnya, makin bersih dari korupsi. Tapi kan ternyata kan itu tidak gitu kan. Kita berjalan maju mundur gitu kan. Nah, salah satu persoalannya karena tidak ada partai politik yang saya bilang tadi membawa agenda kesejahteraan, tidak ada partai berwatak kerakyatan, tidak ada partai yang benar-benar bersih gitu kan.
yang benar-benar menjadi alat politik bagi publik, bagi rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan agenda politiknya gitu kan. Kebanyakan partai itu lebih mirip dengan, kalau ada istilah politik itu personal party, partai milik pribadi. Jadi orang bikin partai itu ya hanya untuk kepentingan pribadi gitu kan. Makanya partai-partai di Indonesia itu mirip klan-klan. Partai ini milik dari klannya si ini gitu kan. Partai ini milik klannya si ini. Nah, Prima berbeda, kita pengen sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang fresh gitu. Jadi Prima ini mewakili wajah baru dalam politik Indonesia. Wajah baru itu apa? Wajah baru itu adalah orang-orang yang selama ini tidak punya beban politik di masa lalu. Jadi orang-orang kita tidak pernah terlibat pelanggaran HAM, tidak pernah terlibat korupsi, ya kan? Tidak pernah terlibat agenda-agenda yang merugikan bangsa di masa lalu. Yang kedua, mereka adalah sebagian besar anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena menurut BPS sekarang ini lebih dari separuh penduduk Indonesia itu adalah generasi Y dan Z gitu kan, milenial dan Z. Artinya Indonesia di masa depan ini ada di tangan mereka. Nah, akan tidak masuk akal berbicara tentang Indonesia di masa depan tanpa melibatkan mereka sebagai penentu politik di masa mendatang gitu kan. Jadi memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi anak muda misalnya masuk ke dalam kepengurusan Prima, itu dalam pengertian kami ingin memberi tempat bagi anak-anak muda ini supaya mereka terlibat langsung menentukan masa depan Indonesia seperti apa. Jadi bukan lagi mereka itu hanya dianggap tim hore-hore gitu kan, atau hanya dianggap sebagai apa, dengan istilah eufemisme itu yang apa kesannya itu memuja ya kan, misalnya katanya generasi masa depan apa pewaris bangsa dan lain-lain, tapi prakteknya mereka tidak diberi posisi yang strategis di politik. Nah, kita berbeda dengan itu, kita memberi posisi yang strategis. Nah, itu kenapa kami bilang kami press gitu kan, kenapa Prima itu press, karena anak-anak muda ya kan punya gagasan ya kan, dan di Prima sendiri memang kita menganggap meletakkan politik gagasan itu penting. Makanya kita pakai juga tagline smart. Jadi kita mau menegaskan bahwa politik salah satu persoalan Indonesia selama 32 tahun Orde Baru ditambah pasca reformasi ini adalah absennya politik gagasan. Orang berdebat hanya soal like and dislike. Saya suka dan tidak suka dengan tokoh ini. Saya tidak suka dengan si ini gitu kan. Saya tidak suka dengan partai ini atau organisasi ini. Atau kita tidak suka dengan kelompok ini, tapi tidak pernah dibahas tentang kebijakan ini atau visi ini atau dan argumentasinya. Nah, itu yang membuat politik kita itu ya menjadi tidak menarik gitu kan, tidak ada pertarungan gagasan. Nah, itu kenapa kita angkat smart. Nah, kemudian kenapa fearless, kenapa tidak mengenal takut, karena memang pertama, dari background kita berasal dari orang-orang yang dulu berani mengambil resiko di masa Orde Baru, ya kan, sebagian besar dulu aktivis yang berani melawan Orde Baru. Yang kedua, kita berpikir bahwa untuk memperbaiki Indonesia ini butuh keberanian, gak bisa setengah-setengah, ya kan, gak bisa dengan mengklaim-klaim gitu kan, gak bisa orang yang banyak perhitungan gitu kan. Ada yang bilang berani aja nggak cukup, Bung, harus nekat. Iya, berani dan nekat gitu kan. Tapi itu tadi disertai dengan smart gitu kan. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir hopeful. Harapan. Kita mau menjadi harapan bagi Indonesia. Harapan yang seperti apa ya? Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Ya, jadi yang pada prinsipnya itu kenapa Prima itu didirikan landasan dari latar belakang tadi soal situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, sehingga misalnya soal bagaimana keterlibatan anak-anak muda juga ini hanya dijadikan sebagai pion-pion aja ya oleh partai-partai. Kita tidak mau seperti itu. Yang pasti Prima mengakomodir semua, bahkan bukan cuma anak-anak muda saja, mulai dari pengusaha kecil apa segala macam itu dilibatkan di sini. Bung, untuk ini tadi kan ada langsung Bung jelasin juga soal tagline-nya itu kan, misalnya
fresh, smart, fearless. Ada satu juga Bung kemarin yang setahu saya ya, saya lihat soal ini tagline-nya partainya rakyat biasa juga sering pakai sih untuk bagaimana ini. Itu untuk menjelaskan ke rakyat Indonesia lah soal tagline partai rakyat biasa ini, Bung. Iya. Jadi tagline rakyat biasa itu kita sengaja jadikan tagline karena kita berangkat dari ini pikiran yang sederhana bahwa selama ini partai-partai sangat berjarak dengan rakyat, ya kan? Sangat berjarak dengan rakyat, terlalu lama memunggungi rakyat, ya kan? Mereka hanya datang ke rakyat kalau ada pemilu, ya kan? Mereka datang mengetuk pintu, tapi begitu mereka berkuasa mereka melupakan rakyat. Nah, biasanya juga partai-partai itu kalau berdiri itu yang ditonjolkan kan nama besar, tokoh besar, pengusaha besar, atau mantan pejabat tinggi, atau misalnya mereka menghadirkan selebritis paling terkenal. Jadi ada kesan semacam itu. Nah, pada realitasnya ada segmen dari populasi orang-orang biasa, kami menyebutnya rakyat biasa, orang-orang seperti kita, orang-orang di luar lingkaran elit di negara ini, itu jarang didengarkan, jarang dilirik gitu loh, jarang diperhatikan. Nah, kita mau mewakili mereka, kita mau menegaskan bahwa partai kami ini hadir untuk mereka. Dan memang di Prima ini pendirinya memang ya tidak ada tokoh besar, nggak ada selebritis ternama atau misalnya cukong gitu kan yang mendanai partai, nggak ada. Kita murni partai kita ini lahir dari bawah, dari rakyat biasa, ya kan, dengan sebuah optimisme bahwa partai kami ini akan bisa besar, punya mimpi tinggi dan itu bisa kami capai. Modalnya adalah satu, gotong royong. Kami percaya pada gotong royong. Kami percaya pada kekuatan kerjasama. Kami percaya pada kekuatan solidaritas. Dan itu modal utama yang harusnya dimiliki oleh rakyat biasa. Jadi tagline rakyat biasa itu sebetulnya mau menegaskan bahwa sudah saatnya mayoritas yang selama ini dianggap silent ini, dianggap masa mengambang ini, itu menjadi penentu dalam politik Indonesia. Ya kan? Jadi masa mengambang ini, rakyat yang tidak dihitung dalam politik ini, itu sudah saatnya bersuara dan menentukan arah politik Indonesia. Bukan lagi segelintir elit dalam bahasa politik atau dalam bahasa teori politik oligarki gitu kan. Orang-orang yang dengan kekayaannya menggunakan politik untuk kepentingan mereka. Nah, kita tidak mau lagi seperti itu, sehingga kita menggunakan tagline Partai Rakyat Biasa itu, ordinary people, ya kan? Nah, jadi bukan berarti karena partainya rakyat biasa terus politiknya juga biasa-biasa saja, enggak. Partai rakyat biasa tapi politiknya dan cita-citanya besar, mimpinya besar. Kita juga berharap kalau kita lolos verifikasi nanti, gebrakan politiknya besar. Ya, kita akan membuat gebrakan politik besar sehingga bisa membangunkan politik Indonesia yang selama ini hanya berjalan secara prosedural, formal, dan tidak ada hal yang memicu konflik selain persaingan antar pribadi gitu kan. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi pada prinsipnya tagline partainya rakyat biasa ini untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat rakyat yang selama ini politik Indonesia itu dijadikan sebagai ini aja ya. Iya, dibagi-bagi duit. Penambahan Tetapi ini memang harus menjadi penentu pengambil keputusan untuk bagaimana arah politik Indonesia ke depan. Nah, ini Bung, yang mungkin yang terakhir ini yang saya mau tanyakan ke Bung Rudi ini. Soal ini bagaimana kesiapan Prima ini mulai dari strukturnya sampai bahkan sampai untuk bagaimana pemilu 2024 nanti. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Rudi. Jadi kita mendirikan partai ini, mendeklarasikan nanti tanggal 1 Juni nanti, kita sudah berkomitmen sejak awal bahwa kita bukan dalam sebuah
perjuangan yang hanya coba-coba. Kita bukan dalam sebuah perjuangan politik yang setengah-setengah. Jadi mimpi kita, target kita sangat besar. Kita ingin bukan hanya masuk di parlemen, artinya bisa melewati ambang batas parlemen itu, yang katanya mau dinaikkan dari 4% menjadi 7% itu, bukan hanya mau melewati itu, tapi kita pengen menjadi kekuatan politik yang menentukan masa depan Indonesia. Karena kita pikir begini, percuma kita punya visi yang besar kalau kita tidak bisa menentukan arah politik Indonesia. Karena arah politik Indonesia ini ya ditentukan oleh politik. Dan soal politik adalah soal kekuasaan. Artinya Prima harus mendapatkan suara kalau mungkin jadi pemenang pemilu gitu kan di pemilu 2024. Nah, bagaimana menuju itu? Sekarang ini kami seperti yang saya bilang tadi sudah mengantongi surat dari Kumham gitu kan, sudah sah sebagai partai politik. Artinya satu tahapan dari proses pemilu itu sudah kita lalui. Kita sekarang berada di tahapan yang kedua, mempersiapkan diri untuk verifikasi KPU. Jadi secara struktur Prima sudah ada di 34 provinsi, 387 kabupaten dan kota, dan ada di 3.700 kecamatan. Nah, kita sekarang ini lagi struktur-struktur DPK, ya kan, kabupaten, kota maupun kecamatan, ya kan, itu sedang konsentrasi untuk merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk dibuatkan KTA-nya, gitu kan, untuk menjadi anggota Prima, sekaligus nanti KTA itu untuk proses mengikuti verifikasi KPU. Jadi tahapan kita di situ, sambil kalau secara politik, karena Prima inilah partai yang terbuka, Prima ini platformnya itu ada kerakyatan, kebangsaan, keumatan, kita juga masih merangkul, membuka pintu bagi tokoh-tokoh yang mau bergabung dengan Prima, yang punya visi, yang satu frekuensi dengan kami. Karena itu tadi target kami adalah menang. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung. Ya. Mungkin sahabat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, diskusi kita siang hari ini ngobrol santai tentang Prima. Mungkin kita sudahi saya dulu agar supaya nanti penontonnya juga. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini dan saya pesan yang terakhir untuk masyarakat Indonesia, bahwa kita akan hadir di tayang berikutnya bicara soal program Partai Rakyat Adil Makmur. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Ya. Semua. Terima kasih. Salam gotong royong. Salam rakyat adil makmur.